glorifying God contains two aspects. Iya, memuliakan Allah mengandung dua aspek. Memuliakan Allah mengandung dua aspek. First aspect that we have to acknowledge who our God is. Yang pertama adalah kita harus mengakui siapa Allah. Aspek yang pertama adalah kita harus mengakui siapa Allah. We as a creature, it is our job to acknowledge who is our God. Iya. Acknowledge all the time who is our God. Iya. Tugas kita sebagai umat ciptaan Allah adalah untuk mengakui siapa Allah. Tugas kita sebagai umat ciptaan adalah untuk mengakui siapa Allah. When we confess this, then Allah Father, Allah Abba, Allah Holy Spirit, they all happy. They're all happy. Ya, ketika kita mengaku dan mengerti siapa Allah kita, maka Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan senang. It's glorifying God means it's very simple. Making the Trinity God happy. Iya. That's a glorifying God. Sebenarnya arti dari memuliakan Allah itu sederhana saja. Arti dari memuliakan adalah membuat Allah Trinitas senang. When Trinity God decided to create creatures, He really want to be happy out of them. Iya, jadi ketika Allah Trinitas menciptakan semua ciptaan, Allah Trinitas ingin ciptaan ini mengakui Dia, sehingga dan ketika ciptaan mengakui siapa Allah, maka Allah akan senang. To make them happy, they created creatures. Iya. Agar Allah Trinitas senang, itu sebabnya Allah Trinitas menciptakan ciptaannya. When Creator is happy, then the Creator will give their happinesses to the creatures. Ya, ketika Allah pencipta senang, Ia juga akan memberikan kesenangan atau kebahagiaan tersebut kepada ciptaannya. First, they should be happy. Then their happiness will go to creatures. Iya, pertama-tama Allah Trinitas harus senang dengan ciptaannya, dan ketika Allah Trinitas diperkenankan oleh ciptaannya, maka ciptaan itu sendiri pun akan merasakan atau mengalami kebahagiaan dari pencipta. Then when we creatures happy, then we try to make happier our God more and more. Iya, dan ketika kita ciptaan umat manusia senang, kita juga akan rindu untuk membuat Allah kita lebih senang dan lebih senang lagi. And God will give us more happiness. Ya, maka Allah juga akan semakin melimpahkan kebahagiaan kepada kita. It's a loving relationship. Ya, ini adalah hubungan yang penuh kasih, hubungan yang saling mengasihi. Then I will give you one example. Let's write down example too. Ya, saya akan berikan satu contoh. Very simple example. Ya, contoh yang sederhana. Human parents and human children relationship. Iya, hubungan di dalam keluarga antara orang tua dan anak. Very much the same relationship. Ini sangat mirip dengan hubungan antara Allah dan ciptaannya. Children makes parents happy, then parents will give all the happinesses back to children. Iya, ketika anak-anak membuat orang tuanya senang, orang tua juga akan membuat anak-anaknya senang.
And now only you make this illustration for your teaching. Iya, saudara bisa juga catat contoh ini. Ketika anak-anak membuat orang tua mereka senang, orang tua juga akan senang. Orang tua juga akan ingin membuat anak-anak mereka senang. Parents without children, they cannot have this kind of experience. You know, happiness given to children and children's back. If no children, you will not have that kind of experience. Giving back. Iya, jadi ini adalah hubungan dua arah antara anak dan orang tua. Orang tua membuat senang orang tua mereka dan orang tua juga membuat anak-anak mereka senang. Jadi nggak bisa ini hubungan hanya satu arah. Ya, ini saling membuat satu sama lain senang. To make that happiness, Trinity God decided to create creatures. Iya, untuk membuat hubungan yang seperti inilah, makanya Allah atau Sang Pencipta menciptakan semua ciptaan. We always don't say Allah. Iya. Oh, salah. Jangan hanya Allah saja katanya harus. Indonesian Christians have to change call God's name. Okay? Clearly. Iya. That Allah is equal to the same Allah. Iya, tadi seperti yang beliau jelaskan harus jelas, jangan hanya sebut Allah saja, tapi Allah Bapa atau Allah Anak atau Allah Roh Kudus atau Allah Trinitas, pokoknya Allah mana saja gitu ya. So you have to say instead of just Allah Trinitas. Allah Trinitas. Oh, jadi ya. So Allah apa? Allah Bapa atau Allah Anak atau Allah Roh Kudus. You promise me? Janji? Allah Trinitas will be happy. Iya, maka Allah Bapa atau Allah Trinitas akan senang. For example, in your family, your son calls you, say Papa. Okay, Papa. Iya, bagaimana perasaan saudara jika kalau anak saudara menyebut atau memanggil saudara Bapa? And here, you call next door father also called Papa. Iya, tetapi bagaimana juga jika anak saudara memanggil tetangga, ya orang tua tetangga itu Bapa juga. Then what your father is feeling would be? Iya, bagaimana kesan orang tua? Bagaimana kesannya ketika anak kita memanggil juga tetangga sebelah Bapa mereka? Sedih. So we Indonesian Christian, you call Muslim God, okay, Allah, and our God, Allah, same Allah. Iya, kita orang Kristen di Indonesia juga memanggil Allah, ya sama dengan saudara kita orang Muslim, Allah. Bagaimana kesan Bapa di surga kalau kita menyebut nama yang sama? That's why today Roman Catholics and Anglicans and many liberal Christians claim that Muslim Allah is the same Allah as Christian Allah. Ya, itu sebabnya hari ini banyak orang Kristen Katolik Roma, Anglikan dan juga orang-orang Kristen liberal mengatakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sama dengan Allah yang disembah oleh agama lain. Neighborhood father is father. Ya, jangan panggil bapak tetangga sebagai bapak saudara. You promise God? Saudara berjanji kepada Tuhan. Let's see here. Let's see. When our Trinity God happy, when they will be happy. Ya, kapan Allah Trinitas kita senang? Very important. Ini sangat penting. Kapan Allah Trinitas senang? When they will be happy from us. Ya, kapan mereka senang melalui kita? When they will be happy by us. Iya, kapan mereka senang oleh kita? First condition is syarat yang pertama, we have to call and we have to acknowledge. You know meaning acknowledge? You recognize Trinidad God as our God.
Ya, kita harus memanggil atau mengakui Allah kita, Allah Trinitas. Ya, sama seperti kita mengakui atau mengenal Allah jasmani kita sebagai Bapa jasmani kita. Ya, setiap hari kita memanggil Bapa, Bapa. Dan Allah Bapa akan senang. In the same way here, now there are certain titles, of our God, certain title. Iya, ada nama-nama atau gelar tertentu yang dimiliki oleh Allah kita, Allah Trinitas. Yang pertama, we call our Allah God. Our God said, God, you are creator God. Ya, kita menyebut Allah Trinitas kita Allah pencipta. So we call every day, Trinity Allah, you are creator God. Karena itu kita perlu menyebut atau memanggil Allah kita setiap hari, Allah pencipta, Engkau sang pencipta. Every day you confess this. Setiap hari saudara mengaku seperti ini. Every day when you wake up in the morning, you say, our Trinity God, especially our Allah Apa, Allah Anak, Jesus, you create everything in this world. Iya, ketika saudara bangun pagi, saudara perlu mengakui seperti ini. Allah Trinitas, khususnya Allah Anak, Engkau adalah Allah pencipta dunia ini. Every day, setiap hari saudara mengaku seperti ini. And you create whole nations. You create Indonesia. You come from the big and small picture. You create Indonesia. Iya, dan saudara mengatakan kepada Allah Trinitas atau Allah Anak, oh Tuhan Yesus, Engkau menciptakan segala bangsa, Engkau juga menciptakan negara Indonesia. Saudara bisa mulai dari hal-hal yang lebih besar. Dan Engkau juga yang menciptakan keluarga saya. Engkau juga yang menciptakan nenek saya, kakek saya. Dan juga orang tua saya. Dan juga anak-anak saya. Saudara mengaku seperti di setiap hari. Jesus said he will be smiling. Maka Yesus akan tersenyum. That's very important. Ini sangat penting. You make him happy. Saudara perlu membuat Yesus senang. As soon as you wake up, Lord Jesus, would you give me money? And would you bless my children? Iya, daripada langsung berdoa, Tuhan tolong berikan aku uang, tolong berkati anak-anakku. He wants to block his ears. Iya, ketika saudara berdoa seperti ini, Yesus akan tutup telinganya. Because you are not glorifying him. Karena ketika saudara berdoa dengan cara seperti ini, saudara tidak memuliakan Allah. The purpose of this creation of me is to hear that kind of confession. Iya, tujuan Yesus menciptakan saya adalah Dia ingin mendengar pengakuan seperti ini. Will you do that? He will be happy. And he will give away whatever he has, even before you ask him. Iya, ketika saudara mengaku seperti ini, Tuhan Yesus akan senang dan Dia akan memberikan kepada saudara apa yang saudara inginkan. You don't have to ask. Bahkan saudara terkadang pun tidak perlu berminta. You don't have to ask Jesus that would you give me money? I have this, I need this money. Or say, give me blessings, I am sick, all kinds of requests that we need. You don't have to say, He knows. Iya,
Saudara tidak perlu menyampaikan permohonan saudara kepada Yesus. Tuhan, tolong berkati aku, tolong berikan aku uang, aku ada masalah uang, tolong sembuhkan ya penyakit saya. Saudara tidak perlu meminta seperti ini karena Tuhan sudah tahu kebutuhan saudara. Our God is omniscient God. Allah kita adalah Allah Trinitas, adalah Allah yang Maha Tahu. He knows past, He knows present, He knows the future. Iya, Ia tahu masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. If you asking Him too much, then you are violating the God's omniscient nature. Ya, jika saudara hanya meminta dan meminta kepada Allah Trinitas, saudara sebenarnya sedang melanggar tujuan penciptaan. In Matthew chapter 6, verses 8, He said that when He taught the Lord's Prayer, okay, He said this: My Father, your Father knows all your things. Oh, what you want, He knows. My Father knows what you want. Iya, dalam doa Bapa kami ketika Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang doa Bapa kami, dalam bagian doa Bapa kami, Yesus mengatakan bahwa Bapa di surga tahu apa yang kamu butuhkan bahkan sebelum kamu mintanya. Therefore, I'm going to teach you my prayer, the Lord's Prayer. Karena itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, karena sekarang saya akan mengajarkan tentang doa Bapa kami. So, beginning of Lord's Prayer, He did not teach us in the beginning of Lord's Prayer that you ask, give me this, no. Ya, dalam permulaan doa Bapa kami, Yesus tidak mengajarkan kita untuk berdoa meminta kebutuhan-kebutuhan kita, tidak. He taught us how to exercise the will of God. Iya, Yesus mengajar kita untuk terlebih dahulu melakukan kehendak Allah. That's the prayer. Itulah doa. And purpose of creation. Dan tujuan penciptaan. That's the Lord's Prayer. Iya, itulah isi doa Bapa kami. And then later after you do that, He said, you ask whatever you need. See, physical needs, mental needs, and spiritual needs. You pray for your needs. Iya, dan kebutuhan pribadi kita itu datang kemudian di dalam doa Bapa kami. You know why? Saudara tahu mengapa? You don't have to pray, but He will give it to you. But after your prayer, then when God gives to you, then you know it comes from where. When you ask, give me this, okay? Then God will give you, okay? Then you know where this one comes from. Iya, dan ketika saudara ya terlebih dahulu mengutamakan kehendak Allah, memuliakan Allah, dan setelah itu saudara menyampaikan permohonan pribadi kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa saudara, maka saudara akan tahu bahwa ini adalah jawaban dari Tuhan. For that purpose, He asks us to pray for your daily needs. Nah, dengan tujuan ini, Tuhan menyuruh kita untuk meminta kebutuhan kita sehari-hari. But many times after we receive, we don't recognize where that gift comes from. Tetapi seringkali setelah kita mendengarkan jawaban doa kita, kita tidak menyadari sumber pemberinya. Okay, now first thing that you have to do. Jadi hal yang pertama yang perlu kita lakukan, Lord Jesus, you are creator. Adalah mengakui Yesus sebagai pencipta. Yesus, Engkau adalah sang pencipta. And you even said every day, Lord Jesus, you created my sons and daughters. Ya, setiap hari saudara mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau yang menciptakan anak-anak saya. You do that every day. Iya, saudara melakukan seperti ini setiap hari. Then Jesus will say, you are glorifying me. Iya, ketika saudara melakukan seperti ini, maka Yesus mengatakan, oh, Engkau memuliakan aku. You are meeting the purpose of creation. Iya, saudara memenuhi tujuan penciptaan. And He will bless you. Dan Tuhan Yesus akan memberkati saudara. He will make you happy. Dan saudara akan, dan Allah Trinitas akan membuat saudara senang. And you will confess this more and more. Dan saudara akan mengakui seperti ini lebih dan lebih lagi.
Number two. Yang nomor 2, You proclaim God, you are omniscient God. Omniscient God. Wait up. He is the creator God and omniscient God. Saudara menyatakan Allah Trinitas, engkau adalah Allah yang maha tahu. So he knows past, present, future. Ia tahu masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. So every day he said to Jesus, Jesus, you know my past life story. Ya, saudara bisa berkata kepada setiap hari, Tuhan Yesus, engkau tahu masa lalu saya. You know my present situation. Engkau tahu situasi yang saya alami saat ini. You know what will happen to me in the future. Engkau tahu apa yang akan saya alami di masa yang akan datang. Very simple prayer. Doa yang sangat sederhana. Let me repeat. Ya, saya ulangi. Jesus, you are creator. Yesus, engkau adalah sang pencipta. You created my children. Engkau menciptakan anak-anak saya. Secondly, Yang kedua, you know my children's past stories, present stories, then you know future stories. engkau tahu masa lalu anak-anak saya dan masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Then Jesus will be very happy with me. Ya, maka Yesus akan sangat senang dengan saya. This is the way we make him happy. Ya, inilah caranya bagaimana kita membuat Yesus senang. But unfortunately, not many Christians confessing this kind of confession every day. Ya, tetapi sayangnya tidak banyak orang Kristen yang menaikkan pengakuan seperti ini setiap hari. Many Christians, they are good in praising God. Hallelujah, hallelujah, praising, but not confessing this. Ya, banyak orang Kristen, mereka pintar di dalam memuji Tuhan, mengatakan haleluya, haleluya, tetapi mereka tidak mengaku pengakuan seperti ini. They are good in worship service, good in Bible studies, but not confessing this. Ya, mereka pintar dalam puji-pujian, dalam belajar Alkitab, tetapi tidak mengaku seperti ini. That's a problem. Ini masalah. Number 3. Yang ketiga, God is omnipresent God. Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Omnipresent God means He is everywhere. Maha hadir artinya Ia ada di segala tempat. He is in the paradise. Ia ada di surga. He is in this Indonesia. Ia ada di Indonesia. He is in my room. Ia ada di ruangan saya. He is in this sanctuary. Ia ada di tempat ini, ruangan ibadah ini. Wherever I go, He follows me. Kemanapun saya pergi, Ia beserta saya. That's omnipresent. Iya, ini ialah yang disebut Allah yang maha hadir. He is in the presence at the same time. Iya. Okay. Here in Europe, he is in London, he is in New York, he is in Jakarta, he is in Surabaya. Iya, Yesus ada dimanapun pada tempat yang sama. Ada di Jakarta, ada di London, ada di negara lain pada saat yang sama. This is a very important concept. Ini adalah konsep yang sangat penting. Therefore, when you pray for your family members who are in other cities and other countries, okay, he said, Jesus, I know now you are with my son who is in Jakarta. Iya, ketika saudara berdoa buat anggota keluarga yang ada di kota lain atau di negara lain, saudara bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau ada bersama dengan anak saya saat ini di Jakarta. Okay, not only confessing, you see, you visualize Jesus standing
accompanying with my son in Jakarta. You look at like you're looking at movies. Iya, tidak hanya mengaku begitu, bukan hanya mengaku, tapi juga saudara bisa membayangkan bahwa Yesus sedang berada dengan anak saudara di Jakarta. Then you're looking at your daughter who is in Surabaya. Dan juga saudara melihat anak perempuan saudara yang ada di Surabaya. And so Jesus, thank you for following my daughter and my son. Dan saudara berkata kepada Tuhan, Yesus, terima kasih karena Engkau terus menyertai anak perempuan dan anak laki saya. Now you are here with me too. Tuhan, Engkau juga ada bersama dengan aku saat ini. Not only today, tomorrow you will do the same. Bukan hanya hari ini, tapi juga besok. Until we die, you will do the same. Iya, hingga saya mati Engkau juga akan tetap bersama dengan saya. So you acknowledge Jesus. Jadi saudara mengakui Yesus. When you acknowledge Jesus like that, He knows what your son in Jakarta needs. He knows. Iya, ketika saudara mengaku seperti ini, Yesus tahu kebutuhan anak-anak saudara di kota-kota lain. He knows what your daughter in Surabaya. He knows. Yesus tahu kebutuhan anak perempuan saudara di Surabaya. All you have to do is make him happy. Apa yang perlu saudara lakukan adalah membuat Yesus senang. Then He will do it. He will do it. Dan Yesus akan menjaga anak-anak saudara. Our Christian God is different from Muslim God. Tuhan yang kita sembah itu berbeda dengan Allah yang disembah orang Muslim. Now, number 4. Yang keempat, Our God is omnipotent God. Omnipotent God. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Omnipotent means He can do whatever He wants. Iya, maha kuasa artinya Ia sanggup melakukan apa saja. Maha kuasa artinya Yesus sanggup melakukan apapun. Some theology teaching that human free will is more important. Ya, beberapa teolog mengajarkan bahwa kehendak bebas manusia itu lebih penting. Human free will, continue right now. Iya, beberapa teolog mengatakan bahwa kehendak bebas manusia itu lebih penting. Now, more than, I would say around 70% of Christians believe human free will is more important than God's omnipotence. Iya, sekitar 70% dari orang Kristen percaya bahwa kehendak bebas manusia itu lebih penting daripada Allah yang maha kuasa. You write down 70% Iya. Christians. Sekitar 70% dari orang Kristen percaya bahwa kehendak bebas manusia itu lebih penting daripada Allah yang maha kuasa. Which means human responsibility. Ya, kehendak bebas itu juga berarti tanggung jawab manusia. We have to, that our duty, our job to do this, then we have to initiate that, then God will help us. Iya, mereka mengatakan, orang-orang yang percaya kepada kehendak bebas ini atau menekankan kehendak bebas ini mengatakan kita harus memulai, kita yang memulai dan Allah membantu kita. Tuhan akan membantu kita. Jadi mereka lebih menekankan kita, bukan Allah. That is what we call Arminianism. Ya, inilah yang disebut dengan Arminianisme. Kepercayaan seperti ini. Arminianisme. So human duty, human obligation comes before the omnipotent God. Ya, tugas atau tanggung jawab manusia itu lebih utama atau lebih penting daripada Allah yang maha kuasa atau daripada kemahakuasaan Allah. That's one of the theological position, and the other part called Calvinism. Iya, tetapi kepercayaan lain disebut Calvinisme, ada kepercayaan lain yang disebutkan Calvinisme. It's an opposite theory. Ini bertentangan dengan teori Arianisme.
Calvinism is this. Our God is omnipotent God. Ya, Calvinisme menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. He works, he activates human will. Okay, he works in human will so that human will respond to him. Iya, sebenarnya menurut Calvinisme, Allah lah yang bekerja di dalam diri manusia pertama-tama membangkitkan keinginan di dalam diri manusia sehingga manusia bisa berespon atau menanggapi kepada Allah. In other words, human will is guided by God. Ya, dengan kata lain, kehendak manusia itu diarahkan oleh Allah. For example, here, Misalnya, you came to this seminar. saudara datang ke seminar ini. Okay. Now, the Arminianists say that I determine myself and I exercise my human will and I came. Iya, banyak pengikut Arminianis akan mengatakan, saya yang berencana datang ke seminar, saya lah yang memutuskan untuk datang ke seminar ini. But it is my decision, and okay, it's nothing to do with God. I made a decision. Iya, ini adalah keputusan saya sendiri, tidak ada kaitannya dengan Allah. Saya lah yang membuat keputusan. Okay. Now, Calvinism teaches different ways. Tetapi Calvinisme mengajarkan yang berbeda. Calvinism said this: the Holy Spirit inspired me. Okay, so my free will exercises. Okay, and leading me to this place. Iya, Roh Kuduslah yang menggerakkan saya untuk datang ke tempat ini. Therefore, I am here which is not my choice. It is God's divine choice. Karena itu saya ada di tempat ini bukan karena keputusan yang saya ambil, tetapi karena keputusan Tuhan atau ketentuan Tuhan. Trusting His omnipotence. Iya, percaya kepada kemahakuasaan Allah. Therefore, you just say, "Thank you, Jesus, for you sending me here." You can confess this, okay? Okay, thank you, Jesus. Ya, jadi ketika saudara mengakui kemahakuasaan Allah, saudara akan mengatakan kepada Allah, terima kasih Tuhan karena sudah membawa saya ke tempat ini. But Arminianism people say, "Thank you, my free will," instead of thanking Jesus, thanking myself. Tetapi pengikut Arminianisme akan mengatakan, oh ini adalah keputusan saya. Oh terima kasih kepada diri saya, bukan kepada Tuhan. Because I have this kind of mind, okay, then Jesus activates. Iya, karena saya punya pikiran seperti ini untuk datang ke tempat ini, maka Yesus bekerja atau mengaktifkan di dalam diri saya. So initial responsibility comes to me. It's my duty. Iya, jadi tanggung jawab itu lebih condong kepada diri sendiri. That's Arminianism. Iya, ini adalah paham yang dianut oleh Arminianis. For example, here, Arminianists would say this: you have to pray, then God will answer. Iya, misalnya pengikut Arminianis mengatakan seperti ini, saudara harus berdoa, maka Allah akan menjawab doa saudara. If you don't pray, no answer. Jika saudara tidak berdoa, tidak ada jawaban. That's a typical Arminianist people. Iya, inilah orang-orang model orang-orang Arminianis, model khusus orang-orang Arminianis. And the other Calvinism would say this:
let Holy Spirit inspires your free will. Iya, tetapi pengikut Calvin mengatakan biarkan Roh Kudus yang membangkitkan kemauan di dalam diri saudara. So that the Spirit will open your mouth and what to pray. Sehingga Roh Kuduslah yang akan menggerakkan saudara apa yang akan didoakan. We don't know what to pray, but Spirit will guide us what to pray. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh Kudus akan membimbing dan mengarahkan kita bagaimana harus berdoa. Sometimes I don't feel like prayer. That means that the Spirit guide me not to feel like. Iya, terkadang saya merasa sepertinya tidak ingin berdoa. Iya, pada waktu itu Roh Kudus yang juga menggerakkan saya, mengarahkan saya untuk merasa tidak berdoa. Because of the Spirit asking me be quiet, so I am quiet. Iya, karena Roh Kudus menyuruh saya untuk diam, maka saya diam. Sometimes the Bible says be quiet, not to say. Terkadang Alkitab mengatakan diam, jangan katakan apapun. Just wait for me what I'm going to do. Tunggu saja apa yang saya akan lakukan. You tell me what kind of position that do I have? Iya, saudara bisa menebak pendirian saya Arminianisme atau Calvinisme? Huh? Okay, I'm gonna leave it to you. Iya, terserah saudara. Now, there are many other aspects of Jesus, our God, but initially, just giving you 4 of them. You confess all these 4 on a daily basis. Iya, ada banyak aspek yang dimiliki Allah, tapi saya hanya berikan 4 aspek saja dan saudara perlu mengakui keempat hal ini setiap hari, keempat aspek ini. Then our Lord Jesus will be happy. Maka Tuhan kita Yesus Kristus akan senang. That means He will be glorified. Ini berarti Dia akan dimuliakan. Okay? He will be glorified. Dia akan dimuliakan. Then when He is glorified, then He will dispense His glory to us. Ya, dan ketika Yesus dimuliakan, maka Ia akan memancarkan atau menyinarkan kemuliaannya kepada kita. So we will love Him more, and He will love us more, love Him more, love us more. That kind of dynamic relationship. Iya, sehingga kita akan mengasihi Yesus lebih lagi dan Yesus akan mengasihi kita lebih lagi, kita mengasihi Dia lebih lagi, Dia mengasihi kita lebih lagi. Hubungan dua arah yang seperti ini. That's the purpose of creation. Inilah tujuan penciptaan. Okay? So the first purpose of creation is that we have to acknowledge who our God is. That's the first one. Okay? Iya, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengakui Allah sebagai mengakui siapa Allah. The second. Yang kedua, Second aspect. aspek yang kedua, Then we need to acknowledge who we are. kita perlu mengakui siapa diri kita. Then on the one here, we confess Jesus, that Lord Jesus, I am a creature. Ya, kita mengaku kepada Yesus, Tuhan Yesus, aku adalah ciptaan. I am a creature where I cannot exist without you. Iya, kita mengaku kepada Yesus, Yesus, aku adalah ciptaan dan saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. I cannot exist without you. Iya, saya tidak bisa hidup tanpa Engkau. You confess this all the time. Iya, saudara mengaku seperti ini setiap hari, setiap saat. And second confession is this: Pengakuan yang kedua, I am in your hand. hidupku ada dalam tanganmu. My future, my present, my future, all are in your hand. Iya, hidupku sekarang dan juga hidupku di masa yang akan datang itu ada dalam tanganmu. And my health is in your hand. Iya, kesehatan saya juga ada dalam tanganmu. My life and death all are in your hand. Hidup dan mati saya juga ada dalam tanganmu. My happiness
my sorrow, all are in your hand. Kebahagiaan saya, duka cita saya juga ada dalam tanganmu. So as my family's, my children's happiness, sorrow, and their life and their death, okay, all are in your hand. Iya, kebahagiaan dan duka cita yang dialami keluarga saya, hidup mereka, mati mereka ada di dalam tanganmu. That kind of confession every day. Iya, kita perlu menaikkan pengakuan seperti ini setiap hari. When you do that, it said you are humble creature. Ya, ketika saudara menaikkan pengakuan seperti ini, saudara adalah ciptaan Tuhan yang rendah hati. When we do that, then He will be happy. Ya, ketika kita menaikkan pengakuan seperti ini, Tuhan akan senang. For example, it's a family example. Don't forget that. Iya. Jangan lupa tadi tentang keluarga, hubungan dalam keluarga. Your children every day comes to you. They come to you and say, Father, without you, we cannot exist. Because of you, you provide shelter, roof, food, place to live. Because of you. Thank you. If your children confess that every day, then what your feeling would be? Iya, saudara, bagaimana kesan saudara ketika anak-anak saudara datang setiap hari kepada saudara dan mengatakan, terima kasih Bapak, Engkau menyediakan rumah, Engkau menyediakan makanan, Engkau menyediakan kebutuhanku. Terima kasih Bapak yang baik. Bagaimana kesan saudara? Senang, happy. Not through the lip service. Ya, bukan hanya sekedar sekedar bicara, tetapi dari kedalaman hati saudara. You begin with the lip service, but as you do that every day, it goes down to the bottom. Ya, mungkin bisa saudara mulai dengan pengakuan di mulut, tetapi semakin lama akan keluar dari dalam hati, dari kedalaman hati. In the same way, you would not confess this from the bottom of your heart, but you do that beginning with the lip service, and slowly, it will go down. Ya, ini juga adalah praktek di dalam pengakuan yang kita lakukan seperti ini. Awal-awalnya mungkin kita mengaku hanya sekedar di mulut, tetapi semakin lama kita mengaku seperti ini dan merenungkan, kita akan semakin dalam pengakuan ini, akan keluar dari dalam hati kita. I do this all the time. Iya, saya sendiri juga melakukan seperti ini setiap saat. As you do this, I know Jesus loves me. Iya, ketika saya melakukan seperti ini, saya yakin Yesus mengasihi saya. Why? Kenapa? Because I acknowledge the purpose of creation. Iya, karena saya mengakui tujuan penciptaan. So He is happy with me. Also, His happiness comes down to me. I am also happy with Jesus. Iya, ketika Yesus senang melihat saya, maka kebahagiaan Yesus juga akan saya alami. Saya akan senang bersama dengan Yesus. That makes me healthy, okay, and younger as time goes on. Iya, dan itu akan membuat saya semakin sehat dan semakin muda. Forget all teachings of Bible, forget everything, but not to forget this. Iya, sebenarnya bisa melupakan pengajaran yang lain di dalam kita, tapi jangan lupa, khususnya ini tentang tujuan penciptaan. Because that's the purpose of creation. Iya, karena itu adalah tujuan penciptaan. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita tadi sudah mendengar bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu memiliki tujuan. Tujuannya adalah memuliakan Dia. Memuliakan Dia itu tidak hanya beribadah, tidak hanya menyanyi dan menyembah, tidak hanya
memberi persepuluhan dan persembahan lain. Tidak hanya sibuk melayani Dia, tetapi ada dua aspek. Semuanya itu baik dilakukan dan itu merupakan bagian daripada memuliakan Allah. Aspek yang pertama itu kita harus mengenal dan mengakui, merenungkan setiap hari siapakah Allah yang kita percayai dan kita sembah. Allah Trinitas, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebenarnya ada 12 item atau Allah kita. Jadi beliau hanya menyebutkan 4 saja. Nanti Bapak Ibu dapat membacanya dalam buku apa tujuan dari penciptaan itu. Nanti akan kami kirimkan. Yang pertama, kita harus mengenal dan mengakui bahwa Allah kita adalah Sang Pencipta. Di Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tidak dibagi-bagi waktunya, kehadirannya, waktu melaksanakan penciptaan. Jadi ini menyatu, ini bekerja sama. Walaupun pencipta utamanya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Allah yang Maha Hadir. Kok sampai di sini? Maha tahu dulu. Iya, tidak apa-apa. Sebenarnya tidak apa-apa lah, teruskan. Ya, Maha Hadir. Maha tahu. Iya. Allah Maha Hadir dan juga Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Bu Bapak, saya sudah diberi janji 5 orang. Doakan hotel saya di Makassar. Kalau berhasil, perpuluhannya untuk Pak Pendeta. Pak Pendeta kan belum punya mobil. Perpuluhan dari hasil jual beli hotel itu bisa untuk beli mobil. Kemudian ada orang yang di komplek Nginden, lalu datangi saya, doakan Pak, saya mau jual rumah, perpuluhannya nanti untuk beli mobil. Kemudian ada lagi seorang pengusaha yang manggil saya, disaksikan oleh pendeta jemaatnya, Pak Budi, saya akan belikan mobil seperti yang saya belikan kepada pendeta ini, mereknya sama, Suzuki. Kemudian ada lagi yang mau jual tokonya. Tokonya itu di Jalan Tunjungan, harganya 4 M, berarti perpuluhannya berapa? 400. Bisa beli mobil? Bisa. Kemudian ada lagi, tapi ternyata tidak ada yang terwujud semua. Sehingga saya berpikir begini, kalau saya ingat itu, sedih, sakit hati, itu menjadi penggalang apa? Berkat. Dan saya memaafkan, dan memaklumi, sudah tidak ada rasa apa-apa kepada mereka-mereka yang janji. Tahun 2013 saya dapat, dapat mobil, dapat istri, luar biasa. Amin. Allah Maha Kuasa. Lalu yang aspek kedua, kita perlu mengakui apa? Siapa diri kita. Ini penting ya. Siapa diri kita. Ini juga 12. Sudah diamati, kemudian diteliti oleh beliau 12. Tapi sementara masih 2. Mungkin nanti dilanjutkan lagi, tidak tahu ya. 2. Yang pertama, aku adalah ciptaan.
Iya. Ketika kita menyadari aku adalah ciptaan, bukan ciptaannya Bapak dan Ibu saya, gitu. Tapi ciptaannya siapa? Tuhan. Iya. Apalagi kalau tidak mirip salah satu, jadi masalah itu ya. Jadi masalah. Jadi seperti itu, ya seperti itu. Harusnya kita itu jadi seperti yang menciptakan kita, karena kita diciptakan menurut apa? Gambar dan rupanya. Ya, kita jadi duplikat di sini. Kita jadi utusannya di sini. Sehingga jangan sampai orang melihat kita jadi batu sandungan, ya, jadi batu sandungan. Kok orang Kristen seperti itu? Ya, kok orang Kristen seperti itu? Seperti tadi yang saya sampaikan, janji tapi tidak apa? Ditepati. Ya, ini susah. Di desa Ngawi, saya punya rintisan di sana. Sekarang sudah digembalakan penuh oleh teman. Oh, itu orang desa senangannya pinjam uang. Ya, tahu bahwa gereja punya kas, dipinjam. Setelah dipinjam, tidak dikembalikan. Ketika hamba Tuhan menagihnya, dia malah marah-marah, lalu tidak mau ke gereja. Akhirnya saya beri saran, kalau ada yang pinjam, ya, jelaskan sedikit bahwa ini uang Tuhan, ya. Jadi berikan saja secara apa? Ikhlas, seberapa yang mampu diberikan, sehingga tidak perlu menagih, tidak lagi dimarahi dan kehilangan apa? Jemaatnya. Dan itu bisa dipahami dan akhirnya berjalan sampai sekarang. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk perlu kita amati. Kita ini ciptaan, sehingga tidak ada yang kita banggakan, ya. Kita harus bisa menerima diri, kita harus rendah hati, kita harus menyanjung-nyanjung Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Ini yang saya ulang kembali dengan versi yang agak lain, tetapi mudah-mudahan kita semua semakin dapat mengingatnya. Tuhan memberkati. Ya.